tenggone NU niku Pak, yang namanya sanad keilmuan ini menjadi satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Karena wong NU niku kenal banget dengan yang namanya kuala. Karena tenggone NU niki kenal banget yang namanya ihtiram, kenal banget yang namanya ta'zim. Dalam hal ini sering sangat dipun dawuhaken kalih para kiai, bahkan ini tertulis di dalam kitab-kitab turas, wong tuwa niku ana telu. Wong tuwa niku ana telu. Nah niki hubungan yang semacam ini yang harus kita galakkan ketika kita masuk di era milenial saat ini sudah mulai luntur. Yuk awake dhewe selaku wali santri, kita dorong putra putri kita ini untuk selalu taat dan sambung dengan kiainya, untuk selalu taat dan sambung dengan guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama al-a'izzah, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, Kyai Asy'ari ingkang kawula mulyakaken, Kyai Lukman Hakim, dalah sedaya para kiai, para ibu nyai, segenap pengurus PCNU Suriatan anu autan fidiyatan, para pejabat pemerintah, Forkopimda ataupun Forkopimjam, yang kami muliakan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, para wali santri, para santri, hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Matur pilih apa yang telah disampaikan oleh beliau Kyai Asy'ari, saya kira lebih dari cukup. Kalau saya tambahi malah justru nanti merusak warna dan resep yang telah diberikan oleh Kyai Asy'ari. Beliau dawuh bahwa LPM Wali Songo ini memiliki sanad yang bersambung dengan pondok-pondok pesantren, baik itu pondok pesantren Lirboyo, pondok pesantren Tebu Ireng, atau mungkin pondok-pondok pesantren yang lainnya. Persambungan sanad semacam itu menjadi bentuk daripada silaturahmi yang kuat yang sudah menjadi tradisi di kalangan Nahdlatul Ulama. Awal berdirinya Nahdlatul Ulama itu juga berawal dari yang namanya silaturahmi. Kyai Hasyim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau sowan datang gurunipun Simbah Kiai Khalil Bangkalan, nyuwun restu, nyuwun dipun istikharoi takzim beliau yang luar biasa kepada seorang guru, kepada guru beliau. Mau melangkah, sowan terlebih dahulu minta arahan atau minta ridho kepada sang guru. Satu suri tauladan yang harus kita tiru, yang mana di era saat ini sudah mulai pudar.
Kenyataannya banyak santri yang mau menikah lupa sowan minta restu kepada kiainya. Agak sedikit pengalaman pribadi, tapi itu memang banyak dirasakan oleh para pengajar, para guru, para kiai, para ustadz. Jarang orang. Dengan tanglet datang Pak Kiai Asy'ari, dulu mau ngapain saja, termasuk mau menikah, sowan kepada kiainya yang telah mendidik beliau bertahun-tahun, nyuwun dipun paringi arahan, nyuwun dipun istikharoi, nyuwun diberi amalan. Ini sekarang sudah mulai meredup tradisi yang semacam ini. Rabi-rabi urusan kiai ki urusan dhewe. Kiaiku yo kiaiku waktu di pondok, sekarang saya ada di rumah. Urusan rumah. Di pondok dulu ketika saya di pondok. Ini sudah mulai meredup. Kita diajarkan di Nahdlatul Ulama keterkaitan antara murid dengan guru itu adalah keterkaitan erat, keterkaitan yang tidak berakhir di dunia saja, bahkan sampai nanti di akhirat. Dalam hal ini sering sangat dipun dawuhaken kalih para kiai. Bahkan ini tertulis di dalam kitab-kitab turas, wong tuwa niku ana telu. Wong tuwa niku ana telu. Satu, orang tua yang melahirkan kita, yaitu bapak ibu kita. Dua, orang tua yang anaknya kita nikahi, yaitu morotuwo. Makanya kepada morotuwo, ketika panjenengan sudah menikahi anaknya, panjenengan tidak batal wudhu ketika bersentuhan kulit dengan mertua panjenengan. Sudah tidak batal wudhu. Mertua panjenengan adalah orang tua panjenengan. Yang ketiga, yang disebut sebagai orang tua itu adalah guru kalian. Kalau orang tua mengajarkan kita tentang bagaimana panjenengan awal-awal mengkonsumsi makanan, bagaimana awal-awal panjenengan belajar berjalan, belajar berlari. Orang tua kalian adalah orang tua secara biologis, tapi guru kalian ini adalah orang tua yang mentarbiyah kalian, orang tua yang mengantarkan kalian untuk menuju pada hidup yang nyata dalam kehidupan, orang tua yang mengantarkan kalian menjadi sukses, yang memberikan ilmu kepada kalian bekal untuk meniti kehidupan. Ini adalah guru, dan ini adalah orang tua. Tiga-tiganya ini kita diwajibkan untuk hormat kepada mereka. Kata-katanya sama dengan Kiai Asy'ari, wajib, bukan fardu kifayah atau sunnah. Hukumnya adalah wajib. Ini juga yang sekarang sudah kendor di lingkungan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Saya ini yang masih muda, yang masih unyu-unyu, belum sesepuh Mbah Kiai Asy'ari, belum sesepuh Kiai Lukman, masih menangis. Kalau dimarahin guru, saya tidak akan bilang kepada orang tua. Kenapa? Kalau saya bilang kepada orang tua, ditambahi, diseneni kalau orang tua. Tapi kalau sekarang kebalikannya terjadi.
Anak sengaja sudah tidak bilang, tapi orang tua mencari tahu. Ketika sudah terlihat anak sebenarnya betah di pondok, tapi orang tua sudah tidak betah lagi anaknya untuk ada di pondok. Apakah semacam ini ada? Ada. Guru dan orang tua, mertua, tiga-tiganya pada posisi yang sama, di mana kita wajib untuk ihtiram, ta'zim, hormat kepada mereka. Bahkan dalam satu pembahasan iku wonten sing takon, kira-kira endi sing didisikno, mana yang lebih didahulukan, perintah guru utawa perintah wong tua? Ini dijadikan pembahasan di dalam kitab-kitab turas, di dalam kitab-kitab kuning. Terjadi perbedaan pendapat yang sengit, tapi kebanyakan ulama nyuwun sewu mengatakan dahulukan gurumu. Kenapa? Karena orang tuamu melahirkan dirimu, tapi gurumu membuat kau hidup, masuk dalam hidup yang nyata di dunia ini. Ini pulau matur dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Kebanyakan mereka mengatakan yang namanya ustadz muqaddam, yang namanya guru itu lebih didahulukan. Ini ajarannya para sesepuh kita, ajaran para leluhur kita. Ini yang diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mau mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau sowan kepada Mbah Kiai Khalil Bangkalan, gurunya. Kiai, kula wonten masukan dari beberapa kiai, saya diminta untuk mempelopori berdirinya Nahdlatul Ulama. Sebelum Mbah Kiai Khalil Bangkalan memberikan restu, memberikan jawaban, yang namanya Mbah Hasyim Asy'ari sama sekali tidak berani untuk bergerak mendirikan Nahdlatul Ulama. Takzim, ihtiram, beda karo awake dhewe. Jereku apik kok. Guruku ya wis nyapa dadak sowan-sowan barang nang gone guru. Saiki masalahe wis beda. Aku punya pendapat seperti ini. Aku akan langkahkan kakiku seperti ini. Ya wis, apa jere aku, yang menjalani hidup juga aku. Ini kalau saat ini. Tapi tidak Mbah Hasyim Asy'ari mau mendirikan satu yayasan katakanlah, mau mendirikan satu madrasah katakanlah, sowan kepada Mbah Khalil Bangkalan minta restu. Setelah Kiai As'ad Syamsul Arifin memberi berita tentang restunya sang guru untuk berdirinya Nahdlatul Ulama, baru beliau melanjutkan silaturahmi ke pesantren-pesantren yang lain. Tambak Beras, Den Anyar, pondok yang ada di Kudus, pondok yang ada di mana-mana di Nusantara ini. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari bersilaturahmi dengan pondok-pondok pesantren. Maka silaturahmi di lingkungan kita ini menjadi satu tradisi yang tidak boleh ditinggalkan, termasuk dalam hal keilmuan. Tenggone NU niku Pak, yang namanya sanad keilmuan ini menjadi satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Karena wong NU niku kenal banget dengan yang namanya kuala. Karena tenggone NU niki kenal banget yang namanya ihtiram, kenal banget yang namanya takzim. Di lembaga-lembaga Nahdlatul Ulama itu mengedepankan apa yang namanya sanad. Sanad itu artinya adalah silsilah. Silsilah itu artinya adalah rantai. Ini hebatnya para ulama-ulama kita.
mengatakan sanad itu dengan rantai atau dengan silsilah. Jadi lek jenengan tingali tenggone kamus apa arti daripada silsilah niku artine niku rantai. Kalau orang punya silsilah nasab berarti dia punya rantai nasab. Kalau ada orang punya rantai keilmuan, ini berarti dia punya silsilah keilmuan dengan gurunya ke atas dan begitu seterusnya. Ini menjadi satu tradisi di Nahdlatul Ulama. Makanya nggak heran tadi beliau Mbah Kiai Asy'ari dawuh lek saged nggih paring ijazah NU banget niku ora. Lek saged nggih paring amalan niku adalah satu tradisi yang sangat NU banget. Menunjukkan bahwasanya pengasuh-pengasuh kita ini, pengasuh putra-putri kita ini adalah mereka-mereka yang tidak pernah lepas dari guru-gurunya. Ini hebatnya para ulama kita, mengatakan rantai keilmuan itu dengan silsilah. Silsilah itu artinya rantai. Kenapa para ulama-ulama kita kok tidak mengatakan dengan istilah lain? Mungkin dengan istilah gadung atau tali tampar, atau mungkin dengan istilah karet, kan yo padha nyambunge. Tapi kok malah pakai rantai? Uniknya temriki para rawuh. Jenengan akan menemukan karakter yang berbeda antara silsilah atau rantai dengan gadung atau tampar. Saniki kula tanglet, ketika panjenengan menemukan potongan tali tampar, ono gadung sak meter ditugel sakilan. Kemudian panjenengan menemukan tugelan gadung niku wau yang 1 kilan, panjenengan temukan di pinggir jalan, apakah panjenengan masih bisa mengatakan itu dadung? Apakah panjenengan masih bisa mengatakan itu tali tampar? Seiso. Contoh maneh, ketika panjenengan menemukan potongan karet ditugel-tugel, dipotong-potong, mantul-mantul panjenengan temukan di pinggir jalan, tugelane karet. Apakah panjenengan masih bisa mengatakan ini karet? Masih bisa. Iki karet, iki dadung. Tapi tidak bisa panjenengan mengatakan seperti ini kepada rantai ada saklungkeran sing keluar dari rantai. Ono saklungkeran, sak bunderan rantai lepas dari rantai, lepas dari susunan rantai, panjenengan temukan di pinggir jalan. Apakah panjenengan akan mengatakan iki lo rantai saklungkeran dok? Betul sakit. Panjenengan pasti akan mengatakan iki lo wesi, iki lo pelungkerane wesi. Sudah tidak ada bentuk rantai lagi. Maka yang namanya silsilah, seorang murid dengan guru, dia dikatakan sebagai seorang murid ketika dia masih tetap sambung dengan guru-gurunya. Silsilah, dia masih bisa tetap sambung dengan guru-gurunya ketika dia masih tetap sambung ruhaniyahnya dengan guru-gurunya. Ini juga yang semakin lama, mohon maaf, semakin luntur hubungan yang harmonis, hubungan yang sangat mendalam antara seorang murid dengan guru. Ini juga sudah mulai luntur. Kalau dalam satu pepatah Arab di situ dikatakan alaqatul muridi wa syaikhi kal alaqah al kahrubaiyah. Hubungan antara murid dengan guru itu seperti hubungan listrik. Yang namanya lampu itu bisa menyala ketika lampu tersebut dialiri dengan listrik.
Ketika tidak ada listrik yang mengalir kepadanya, maka lampu gak bakalan nyala. Aliran listriknya itu sedikit, 5 watt, nyalane yo mendera-mendri. Tapi kalau aliran listriknya itu kencang, dia akan memancarkan cahaya yang terang. Lampu ini ibarat murid, sedangkan pusat listrik ini ibarat seorang guru. Seorang murid di tengah-tengah masyarakat kok mendera-mendri, tidak ada cahayanya, tidak bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat, introspeksi diri, mbok menawa hubungannya dengan gurunya meredup, sehingga aliran listrik yang masuk kepadanya sedikit. Introspeksi dirilah. Jadi hubungan yang semacam ini di era milenial ini sudah mulai meredup orang. Sudah tidak kenal lagi yang namanya kualat karo guru. Wah, jarang banget sudah. Kalau dulu kita ini masih takut kualat karo guru, macem-macem karo guru. Ini betul-betul kemudian menjadikan generasi-generasi kita ini generasi yang memiliki akhlakul karimah, generasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuannya karena masih tetap bersambung dengan guru. Rumiyin niku para rawuh, insyaallah ada satu kejadian pengguni Yaman, pengguni Tarim tepatnya, atau di provinsi Hadramaut. Hadramaut niku gempol ngetan terus niku, notok duk nyemplung tenggone jero sumur Hadramaut. Ada satu provinsi namanya Hadramaut. Ada seorang guru yang bernama Abdullah Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Tarim, atau yang lebih dikenal dengan Rubat Tarim. Ada seorang muridnya, alim, pinter, lek dikongkon ngomong pidato ceramah, pinter, lunyu lambene. Dia ketika di pondok pesantren, si fulan ini, si santri ini, walaupun toh dia domisili di pondok pesantren, tapi dia sering mendapatkan undangan untuk isi pengajian. Padahal sebagai seorang santri, tapi sering oleh undangan ngisi ngajian, ngisi pidato. Setelah itu suatu saat dia mendapatkan satu undangan. Didelok kok undangannya ganteng. Apa wong Kediri niku nyuwun sewu lek mubalaghah atau membanget-bangetkan itu lafadznya itu dimatkan atau dipanjangkan. Jadi nggak usah pakai penambahan lafadz banget, cukup diperpanjang lafadznya, itu sudah memiliki makna mubalaghah atau taukid. Jadi kalau mau ngomong cilik terus cilik banget, orang Kediri itu bilangnya apa? Cowili. Gede banget, orang Kediri itu bilangnya apa? Gawdi. Ganteng banget, ganteng. Ayu banget, orang Kediri itu nggak usah pakai banget lagi, cukup diperpanjang gitu saja. Ayu, kalau ayu banget jadinya ayu. Nah ini santri ini mendapatkan undangan yang bentuk undangannya itu wapi. Biasanya bentuk undangannya wapi, insya Allah konsekuensinya juga wapi.
Tapi setelah undangan itu dibuka, dia kaget karena waktu acaranya ini bersamaan dengan jadwal ngaji. Jadwal ngaji dengan Al-Habib Abdullah Asy-Syadhili. Mikir akhirnya, iki lek teko nanggone pengajian, engko gak melok ngaji karo guru. Engko lek melok ngaji karo guru, undangannya gak ditekani. Lek didelok teko undangane, konsekuensinya ketoke gede. Akhirnya dia bimbang antara nekani undangan ngisi ceramah atau melok pengajian guru. Dia memutuskan tanpa pikir panjang, akhirnya aku tak nekani undangan. Mumpung lek ngaji nanggone guru isok bendino, tapi lek nekani undangan terus undangane yo apik, jarang-jarang undangan kaya ngeten iki. Aku tak nekani undangan, pidato ceramah. Berangkat para rawuh di tempat acara, karena dia sudah viral, yo dielu-elukan. Sampai pada akhirnya ketika dia naik ke atas podium, dia mengucapkan salam seperti biasanya, alhamdulillah, sholawat dan salam. Setelah itu masuk pada kata-kata amma ba'du. Bingung deh terusnya apa ini? Amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Sama sekali tidak keluar ilmu yang ada di dalam otaknya. Bolak-balik amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Setelah itu ditutup dengan wassalamualaikum. Ya, blank pikirannya, zong apa yang ada di dalam otaknya. Ternyata apa yang terjadi para pemirsa, hadirin hadirat pemirsa, Al-Habib Abdullah Asy-Syadhili boten ridho, gurunya tidak ridho. Dengan siapa? Dengan muridnya yang keluar dari pondok tanpa izin. Jadi ternyata Al-Habib Abdullah Asy-Syadhili ketika pengajian ngabsen muridnya satu persatu. Aijan hadir, Habib. Lugiem hadir, Habib. Parto hadir, Habib. Arno hadir. Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan. Oh, gak ada suarane, kemana dia? Undangan, Beb. Eman kalau nggak ditekani jari ini. Gurunya ini kemudian mengatakan, wallahi ma raditu, demi Allah aku gak ridho. Dia telah meninggalkan majelisku tanpa izin kepadaku. Dia telah keluar dari pondok tanpa izin kepadaku. Wallahi aku gak ridho. Dongo nyado kados ngoten niku, mandi para rawuh dongane guru. Akhirnya kebleng, ilmune gak kegawe kabeh. Iki sering kula sampaikan kepada konco-konco santri. Kon lek metu teko pondok izino yo leo. Kon lek mulih izino yo leo. Kon lek boyong izino yo leo. Izino nanggone gurumu, izino nanggone kiaimu. Mbok menawa awakmu nanggone pondok lek didelok kan gak patek omempem. Pondoke cuma 7 tahun. Mbok menawa perkara sithik sing mbok olehi teko pondok bisa menjadi yang manfaat, barokah dungane gurumu terakhir ketika engkau pamit mulih, terakhir ketika engkau nyuwun izin
kepada gurumu. Kenapa? Jelas dikatakan bahwa naf'ul ilmi biridhos syaikhi. Manfaatnya ilmu itu tergantung dengan ridhonya guru. Nuwun sewu, iki memang tradisi ini pondok pesantren. Tapi masya Allah panjenengan tingali hubungan antara santri kali kiai ini tidak akan kita dapatkan. Hubungan yang seperti ini, dekatnya seperti ini, mendalamnya seperti ini, santri dan kiai erat lengket. Jenengan tidak akan pernah menyaksikan hubungan yang seperti ini di lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga nyuwun sewu mungkin yang jauh dari basic pondok pesantren. Dan hormatnya itu karena ikhlas, khidmahnya itu karena ikhlas, gak nuntut bayaran, juga nuntut posisi, juga nuntut aljah utawa jabatan. Tidak, melakukannya itu karena ikhlas. Dan niki hubungan yang semacam ini yang harus kita galakkan. Ketika kita masuk di era milenial saat ini sudah mulai luntur. Yuk awake dhewe selaku wali santri, kita dorong putra putri kita ini untuk selalu taat dan sambung dengan kiainya, untuk selalu taat dan sambung dengan guru-gurunya. Kira-kira sing kula omongno niki saged disepakati napa mboten? Saged dipun sepakati napa mboten? Ini kemaslahatane nopo? Apakah panjenengan rasakan sendiri sebagai seorang wali santri? Boten. Tapi kemaslahatannya akan kembali kepada putra panjenengan sendiri. Penak. Lek anak diarahkan untuk manut kepada kiai, akhirnya kita bisa bagi tugas. Satu contoh. Dulu Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, pemilik daripada mazhab Abu Hanifah, itu pernah ditekani oleh seorang wali santri. Tokoh-tokoh itu langsung demo. Kiai, anak kula niki tenggone pondok suwi-suwi kok tambah ngentekno dompet kula. Dulu sebelum pondok anak saya ini nggak seperti ini. Tapi anak saya ketika di pondok semakin lama dompet kula entek-entekan tipis sakniki. Lah kene apa lho? Kira si Imam Abu Hanifah. Lah pripun to? Anak kula kalau di pondok sakniki lah kok malah bladrah panganane. Lek gak mangan daging gak gelem. Lek gak ngombe susu gak gelem. Cemilane yo keju. Pokoknya daging susu keju, daging susu keju. Bendino kiai, lek ngeten iki carane. Kula sebagai wali santri jebol dompet kula kiai, tapi kula nggih pengin duwe anak alim. Pripun carane? Imam Abu Hanifah terus dawuh, Pak, engko lek wis 40 dina bali omrene ya Pak ya. Balik mrene. Setelah 40 hari wali santri niki mau tampil datang Imam Abu Hanifah. Yai, pripun anak kula? Pun jenengan dawuhi ta? Imam Abu Hanifah dawuh, "Oh iya durung. Iki wis 40 dina ya." "Nggih, wis 40 dina." Dipun timbali larine. "Cung, rene cung. Le. Aja akeh-akeh ngombe susu ya Le ya." "Nggih, jahe wae ya." "Nggih." Alhamdulillah. Aja akeh-akeh ngombe susu ya Le. Anut ya. Nggih. Aja akeh-akeh mangan daging ya Le ya. Nggih. Aja akeh-akeh mangan keju Le sakno wong tuamu Le. Nggih. Wis ya Le ya manut ya. Nggih. Ya kono balik nang ngene gotakan. Balik nang ngene kamar wong tuane ndomblong. Ngoten to. Selesai. Dan terus kalau napakaken malih terus Imam Abu Hanifah. Ngono wae dadak nunggu 40 dina. Cuma ngomong sak kecap, rong kecap, telung kecap.
Le manut yo, nggih, manut. Ngono ae dadak nunggu 40 dina. Napa dawuhipun Imam Abu Hanifah? Kok rame-rame. Aku soalnya yo seneng daging. Aku soalnya yo lek ngombe yo ngombe susu, lek mangan yo mangan keju. Aku arep perintah muridku, kudu merintah awakku dhisik. Kira-kira gurune tenggone LPM Wali Songo kados Imam Abu Hanifah ngeten iki napa mboten? Amin, amin nggih. Sadurunge merintah nanggone muride tirakat dhisik. Niki Imam Abu Hanifah. Jadi al-amal bil ilmi luar biasa. Ngamalake ilmune luar biasa. Ibda bi nafsik, kawiti kelawan awake dhewe. Dari kisah ini para rawuh, apa yang bisa kita petik sebagai hikmah? Wong tuane gak sanggup ngatasi anake masalah panganane. Akhirnya bali tenggone gurune. Lek jenengan cedhek karo gurune anak-anak, karo kiyaine anak-anak. Anake jenengan wangel kandhanane. Kekno nang gone gurune. Macem-macem tak sowanke nang gone gurumu lho. Boten Pak, sampun Pak, isin kula Pak, pun kula manut jenengan. Penak. Akhirnya pakai wasilah gurune anake jenengan. Jenengan iso rada enteng. Dikongkon manut karo wong tuane kadang gremeng, manut karo wong tuane yo le yo. Kadang emoh. Bapak ini duwe rencana kaya ngene ya, awakmu sebelah kene ya, adikmu sebelah kono ya. Lah kok enak men adik wah ribut. Bapak iki kan dhisik wis janjian karo bestine bapak le. So awakmu rabi karo anake bestine bapak yo le ya. Wah, iki zaman milenial Pak, nyapa dadak ngatur-ngatur anak. Dengan budrek apa ora kira-kira? Nek dijak debatan karo anak kados ngeten iki. Budrek para rawuh. Nah termasuk solusinya bagaimana? Nek gak manut karo bapak, tak sowanke gurumu lho ya. Mboten Pak, pun kula manut mawon Pak. Daripada kula jenengan sowanaken tenggone guru, wis kula tak manut kali panjenengan. Penak. Jadi dekatkan putra-putri panjenengan itu dengan guru-gurunya. Dekatkan putra-putri panjenengan itu dengan kiainya, dengan ustadznya, sehingga kita bisa bagi tugas gitu loh. Dalam ngopeni anak, dalam mengarahkan, memberikan masukan, memberikan arahan, tarbiyah kepada generasi bangsa. Iki para rawuh, yuk awake dhewe memang kudu cul-culan ndekek anak di lembaga pendidikan. Niku kudu cul-culan. Nek saged niku nggih, nyuwun sewu. Biasane niku wali santri niku lek mondokno anak. Iki ngomongnya niku titip. Ya bener sebenarnya. Tapi enek sing luwih bener. Lek tego niate diganti ojo nitipno anak. Wah. Biasane jenengan lek ndekek anak tenggone pondok niku pripun? Mature. Kai kula badhe titip anak kula teng mriki nggih. Kira nggih? Iki lek diterusno jeru niki para rawuh. Cuman gak diomongno karo kiyaine ngono tok. Anggirku pondoke penitipan anak kok iki. Ayo. Padane karo penitipan sandal kok piye? Tapi lek gua iki pun jenengan cul-culan. Tapi ngantos sakniki kula namung beberapa kali mireng, mungkin hanya 1-2 kali. Ono wali santri ndekek anak tenggone pondok niku niate gua anak. Jarang banget ono sing ngomong, "Gus, kula badhe buat anak kula teng mriki nggih." Ora ono. Cuman ini memiliki nilai filosofis yang berbeda.
Jenengan lek ngomong nitipno anak tenggone pondok utawa jenengan menilai pondok itu adalah tempat penitipan, resikonya besar corona. Madorotnya besar maksud saya. Madakno pondok karo tempat penitipan sandal. Jenengan nitipno sandal tenggone tempat penitipan sandal. Sepasang sandal jenengan titipno nanggone tempat penitipan sandal. Setelah itu panjenengan setelah selesai sholat sandal dijogo. Tibano sandalnya hilang siji. Kira-kira jenengan komplain napa mboten kali sing jaga sandal? Komplain. Sandalku hilang siji. Ijoli. Demikian juga kalau sepasang sandal yang panjenengan titipkan itu ternyata bertambah. Awalnya sepasang lah kok numpuk tenggone ndukure ana sandal siji kas. Kira-kira sandal yang tambahan ini nanti apakah panjenengan pakai apa panjenengan buat? Buat. Cukup loro. Sikil ya loro. Arepe gawe telu. Ya kan di siji. Di pondok pesantren kalau jenengan ngomong ini adalah tempat penitipan anak, berarti kalau ada yang kurang dari putra panjenengan, saya yakin itu tidak akan terjadi. Tapi kalau ada yang tambah pada diri putra panjenengan, boh kuwi tambah ilmune, boh kuwi tambah akhlake, boh kuwi tambah wawasane, tolong balekno ilmune, tolong balekno akhlake, tolong balekno wawasane. Ini lek awake dhewe menilai pondok pesantren ini adalah tempat penitipan. Ini pengalaman pribadi para rawuh. Bapak kula niku, abah kula niku mondok niku kula. Sik krungu kula niki ya sik apal rumiyin niku lek dawuhaken niku pripun. Kula berangkat tenggone Yaman. Rumiyin saking Pasar Turi nitih kereta datang Jakarta, kemudian meluncur datang Yaman pakai pesawat. Tenggone Pasar Turi niku kula didrop tenggone stasiun Pasar Turi untuk berangkat ke luar negeri. Bandarane padahal tenggone Jakarta. Ngedrope tenggone Pasar Turi kono numpak kereta berangkat apa no? Sik krungu kula niku sik apal. Yo wis ya, Le. Iki awakmu berangkat nanggone Jakarta ya. Terus untuk berangkat nanggone Yaman. Tak drop nanggone Pasar Turi. Wis ya, awakmu saiki tak buat nanggone Yaman. Batin kula. Bocah bagus koyo ngene kok digowak. Batin kula ya Allah wong mondok lah kok enek guwak-guwakan kados ngeten iki. Ternyata niku Masya Allah tak pikir-pikir ya bener ya Pak. Awake dhewe lek buat sesuatu itu pasti nggak akan dipikir lagi. Buat sesuatu pasti nggak akan diambil lagi. Lek wis buat ya wis dibuat. Lapo dadak dijogok maneh. Makane lek wis duwe rasa kados ngeten iki, deke anak tenggone pondok pasrah bongkoan dateng kiai. Pasrah bongkoan dateng ustaz. Nah ini sudah mulai kendor para rawuh. Zaman rumiyin bagi Syafi'i Sulaiman, zaman rumiyin para kiai-kiai kita zaman dahulu berangkat mondok kuwi lek pisahan karo wong tuwa, Masya Allah koyok pisahan sing tenanan dan ke depan bertahun-tahun tidak akan bertemu, seakan-akan pisahan krono perang, pisahan krono jihad fisabilillah. Beda kali sakniki. Seminggu pisan disambang, kok rong minggu sambangan maneh. Iku sambangane seminggu pisan. Ben dina video call.
Jadi video callan karo santrine karo anake, tapi engko lek dina Jumat utawa Minggu mesti disambang. Seakan-akan bendina yo gak tau putus karo sing jenenge anak. Kira-kira sing kados ngeten iki wonten apa mboten? Patan apa akeh? Yo padahal awake dhewe kuwi ndeke anak tenggone pondok, anak niku ben dewasa, nggih napa nggih? Lah kok timbane wong tuane malah gak dewasa. Awake dhewe ndeke anak tenggone pondok supaya anak-anak kita itu mandiri. Lah kok wong tuane atine gak iso mandiri. Nek wis cul-cul temenanan, karena mondok itu adalah tirakat. Mondok itu adalah riyadhah. Belajar mencari ilmu itu adalah perjuangan. Golek ilmu itu perjuangan para rawuh. Golek ilmu tenanan, anggenipun golek ilmu itu adalah jihad fisabilillah. Nanti ojo digawe guyonan yang namanya tolabul ilmi. Karena memang tolabul ilmi itu adalah bentuk daripada ibadah. Ayo sakniki kula takon, ibadah sing paling suwi dhewe, sing paling dawa dhewe, yang tidak ada habisnya mulai kita lahir sampai mati, bahkan ketika mati saja masih dipun ajari, niku ibadah napa? Ibadah napa? Tolabul ilmi, golek ilmu. Jelas Rasulullah jawab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu. Iki fi'il amar. Ini perintah. Carilah ilmu mulai dari pengayonane bundamu sampai engkau nanggone liang lahat. Bahkan ketika kita di alam kubur, niku lho yo sing belajar. Sapa sing ngajari? Sing ngajari niku Pak Mudin, kiai, ustad. Ketika panjenengan tenggone jero kuburan kan mesti ini kan ya ditalkin. Ini napa nggih? Aijan, awakmu nanggone jero kuburan. Awakmu aja wedi. Nek enek wong loro teko, kuwi ngono malaikate pangeran. Padha karo awakmu makhluki Gusti Allah. Malaikat loro bakal takon nanggone awakmu, sapa pangeranmu? Allah, ora usah wedi-wedi Pak Ijan. Jawaban pangeranku Allah. Tak duduhi ya, lek enek pitakon maneh, apa imammu, apa kitabmu? Jawaban Al-Qur'an. Ya, jan dil. Sapa rasulmu? Kanjeng Nabi, eling-eling lho jan. Ya, engko teko temenanan kuwi, malaikat loro kuwi. Iki kan kursus. Iki kursus. Nah, awake dhewe niki belajar niki sampai tenggene liang lahat. Makane dalile talqin niku napa? Ibarate talqin niku napa? Ya kuwi utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terus para rawuh monggo kita sesarengan motivasi anak-anak karena mereka itu sedang bertolabul ilmi, berjihad di jalan Allah. Monggo dimotivasi, awake dhewe kudu tirakat, anak tenggone pondok, ayo wong tuane yo melok pondok. Tapi anak mondok secara fisik, wong tuane mondok secara batiniah. Kudu sing kuat, anak tirakat, wong tuane nggih kudu tirakat. Enek masane anak riyadhah, ana masane wong tua juga riyadhah. Anak riyadhah secara fisik, wong tua riyadhah secara batiniah. Mugi-mugi manfaat ilmune, maslahat ilmune, barokah ilmune. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.